dan biasanya itu pakai seleksi teman-teman dan lumayan ketat. Kalau misalnya nanti berminat, bisa banget untuk follow Instagram kita dan ikut batch internship selanjutnya. Udah banyak yang ikut di internship ini karena ini dimulai dari tahun 2021 internshipnya. Jadi kita udah punya banyak testimoni bagus dari teman-teman sebelumnya. Dan aku suggest kalau teman-teman yang mungkin punya interest ke desain untuk ikut program tersebut. Itu kalau dari kita sama apa lagi ya? Oh ya, kedepannya kita juga bakal banyak ngadain kelas-kelas nih, karena udah rutin juga. Jadi sebelum di sini mungkin kita sempat ngisi-ngisi di kelas lain, dan sekarang karena berpartnership dengan kelas bersama nih yang oke banget, kita bakal banyak ngerjain kelas-kelas bareng. Jadi teman-teman jangan lupa follow kelas bersama juga ya, karena kita bakal ada beberapa kelas partnership dengan mereka. Wah, keren banget infonya Kak Raisa. Tuh teman-teman, jadi teman-teman gak cuma dapetin info tentang desain antusias ya, tapi juga dapet info tentang internship dan info lainnya nih kalau teman-teman follow Quartet Studio. Dan pastinya Quartet Studio akan buat kelas-kelas menarik ke depannya nih sama kelas bersama. Jadi ikutin ya di @Quartet Studio di Instagram. Boleh di-follow dari sekarang teman-teman. Karena FYI, materi dari webinar ini bisa kalian akses dan klaim setelah kalian follow Instagram Quartet Studio juga ya. Oke teman-teman, mungkin itu dia perkenalan dari Kak Raisa ya. Sekarang kita mungkin next ya Kak ya, di materi webinar yang udah teman-teman tunggu-tunggu nih. Gimana Kak Raisa, udah siap? Siap dong. Oke, silakan Kak Raisa. Oke, ada Risma di sini. Kita tolong screen share. Yuk, Risma, kita mulai dari slide pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih udah ngeluangin waktu hari minggunya buat kita sama-sama belajar. Aku yakin ya, pelajaran hari ini gitu ya bisa kepake banget, terutama buat kalian yang punya interest berkarir di sosial media. Even bukan berkarir pun, misalnya kalian bikin bisnis, fungsi dari sosial media konten desain itu bakal kepake, karena kita misalnya sekarang ya simpelnya buka Instagram, buka Shopee, buka TikTok, itu semua isinya desain. Jadi itulah salah satu fungsi kalian belajar materi hari ini, yaitu membuat desain konten sosial media pakai platform Canva. Next. Nah, pendeknya mungkin ya, sebelum aku masuk ke materi utama, aku mau kenalan sedikit nih. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa nih Raisa gitu kan? Panggilanku biasanya kalau di sini Teh Raisa, karena mungkin aku di Bandung ya. Boleh panggil Kak Raisa juga, terserah. Aku saat ini menjabat sebagai CEO and Art Director of Quartet Studio. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa karya kami, salah satunya itu saya yang mensupervisi hasil desainnya dan manajemenkan gitu ya, proses desainnya dari awal hingga akhir. Nah, kalau mau connect juga boleh. Di sini ada nomor handphone saya, kemudian email, sampai LinkedIn gitu. Saya untungnya kalau saya sih orangnya rada santai ya, jadi kayak dalam artian kalau kerja sibuk tetap, tapi kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya, saya open banget orangnya. Kayak gitu. Next. Jelas tentang background saya, jadi saya S2 di Magister Administrasi Bisnis ITB, tapi S1 saya adalah desain komunikasi visual. Jadi itu kenapa saya bisnisnya di bidang graphic designer gitu, dan advertising. Kemudian penelitian tesis saya juga terkait brand awareness dan marketing strategi, terutama di platform Instagram. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar tentang sosial media spesialis, saya ada yang ini nih gitu. Beberapa waktu lalu juga sempat jadi dosen dan ketua program studi dari Prodi Bisnis Digital Universitas Badminton Sada, walaupun akhir tahun lalu resign gitu ya. Dan sekarang saya full time di studio saya, Quartet Design Studio yang berbasis di Bandung. Selain itu, saya juga sering mengisi pelatihan-pelatihan kelas online dimanapun gitu ya, terutama di industri
sosial media, bisnis digital, dan desain kayak gitu. Itu 3 industri utama yang saya kuasai. Dan mungkin kalau boleh cerita sedikit gitu ya, saya senang waktu pas tahun 2021 ilustrasi saya yang berjudul Relax and Have a Tea Time mendapatkan special prize dari Mellow Art Award Japan. Nah, kemudian kalau misalnya terkait internship yang tadi yang pernah saya bilang, anak-anak yang internship di studio saya juga saya encourage untuk ikut lomba-lomba gitu. Dan alhamdulillah dari kalau nggak salah dari 4 anak yang ikut internship di tahun 2021, 2-nya menang lomba nasional. Waktu itu saya emang membina mereka untuk bisa goal di kompetisi-kompetisi nasional. Jadi internship di Kuartet Studio itu nggak hanya sangat sebatas belajar kerja aja, tapi kamu juga harus belajar gimana kamu dapat exposure di nasional dan internasional. Kayak gitu. Next. Nah, kita langsung masuk ke materi ya, teman-teman. Yang pastinya teman-teman udah nggak sabar nih. Nah, jadi kalau materi yang hari ini itu sebenarnya bisa kita padatkan ke dalam 6 judul. Nah, yang pertama itu kita bakal belajar apa itu Canva, apa aja tools dan fiturnya. Karena walaupun saya yakin nih, di sini teman-teman udah banyak yang tahu Canva, tapi kita kan bisa remind ulang ya. Apa sih Canva sebenarnya? Kenapa Canva dibuat? Gitu. Kemudian nomor 2, kelebihan Canva untuk konten Instagram. Gitu. Ketiga, cara menentukan template dan keyword. Keempat, shortcut di Canva. Kelima, praktis pembuatan konten di Canva. Hingga yang terakhir, itu cara mengunduh atau download dan pemilihan file type di Canva. Pokoknya dalam satu workshop atau webinar ini, saya udah plot teman-teman semua supaya bisa bikin konten dan langsung publish di Instagram. Next. Nah, jadi Canva itu apa sih? Sebelum saya jawab dulu, mungkin ada temen yang mau raise hand yang udah pernah pakai Canva mungkin? Gak ada? Oke, karena belum ada. Oh, ada. Ada Jaizah Zahra. Oke, silahkan unmute. Halo? Halo Kak Jaizah. Mau sampaikan apa nih tentang Canva? Boleh di-unmute? Kak Nurul, ini gimana ya? Kak Jaiza belum unmute. Yuk, raise hand terus unmute aja. Oke, teman-teman, mungkin kalau Kak Zaida belum bisa, kita move ke Kak Alvin mungkin, Kak. Oh, Kak Elvi ya? Oke, silakan Kak Alvin. Kenapa? Oke. Gimana, Kak? Udah pakai Canva belum? Udah pakai Canva udah. Nah, Aku menurut dari- Kak Alvin gimana nih? Canva itu apa sih gitu? Canva buatku ya apa ya, buat desain udah pasti ya. Cuman kalau aku sendiri sih awalnya karena pengen Instastory keren aja dulu. Terus habis itu lama kelamaan aku iseng-iseng buat bikin poster-poster. Waktu itu iseng aja gitu, emang pengen tahu sih Canva lebih ke arah desainnya kayak gimana. Soalnya kan banyak template-nya tuh. Nah, itu yang buat aku tertarik awalnya. Gitu. Oh ya, jadi karena ada template yang menarik gitu ya. Betul. Jadinya akhirnya kan aku juga tahu tuh kayak ukuran poster tuh seberapa, ukuran yang buat apa, kayak thumbnail YouTube, apalagi kan aku dulu sering banget tuh bikin thumbnail thumbnail buat konten YouTube, dulu tuh sering banget dari situ. Gitu. Oke. Ya, karena tadi udah ada yang jawab, aku terusin ya. Kasih Ya. Kak Alvin. Nah, jadi Ya, sama-sama, Canva Kak. itu kurang lebih adalah platform desain online yang sifatnya sih drag and drop. Karena kenapa? Karena template itu udah ada. Walaupun kita juga bisa bikin template kosong di
Canva, tapi karena itu tidak praktis, jadi mayoritas orang sih pilih Canva karena tempatnya udah ada dan dia tinggal modify sedikit ya, tinggal ubah sedikit. Terus biasanya tuh digunain buat apa sih Canva ini? Nah, Canva ini biasanya digunakan untuk bikin konten, situs web, presentasi, template, edit foto, infografis, dan sosial media lainnya. Terus Canva tuh kan ada yang bilang Canva tuh gratis apa berbayar sih Kak? Canva itu ada dua teman-teman. Jadi ada yang memang gratis dan bisa kita pakai tanpa harus bayar, tapi ada juga yang fitur-fitur premium gitu. Nanti kita akan kita belajar lebih jauh gitu. Tapi sejauh ini kalau kalian baru belajar, fitur gratis tuh cukup banget. Jadi kalian nggak harus yang berbayar. Tapi kecuali kalian pengen bikin bisnis desain dari situ dan butuh premium, baru kalian pilih yang berbayar. Dan yang terakhir, fitur tambahan kenapa Canva ini bisa menjadi platform besar dan dipilih oleh banyak orang adalah karena dia user friendly. Orang yang belum pernah pakai, terus baru pertama pakai juga langsung bisa bikin desain. Next. Nah, ini ada contoh-contoh fitur Canva untuk konten Instagram. Jadi ada beberapa Instagram template yang ada di Canva. Contohnya Instagram Post. Itu ukurannya akan berbeda dengan Instagram Video ataupun Instagram Story. Yang banyak dipakai sekarang sih kalau anak-anak sih sorry. Kalau Gen Z itu Instagram Post dan Instagram Story, teman-teman. Jadi kalau video rada jarang, tapi ya ada juga sih. Next. Nah, kelebihannya, kalau misalnya kita desain konten Instagram pakai Canva, pertama banyak pilihan template. Terus mulai digunain, ada fitur collaboration-nya juga, gratis, integrated, versatile, dan memiliki banyak elemen. Kalian nggak harus punya laptop untuk desain di Canva. Kalian pakai handphone juga bisa, gitu kan? Pakai HP. Nih, kayak gini bisa juga. Next. Nah, jadi kalau misalnya kita ngedesain dan menentukan template itu gimana sih, Kak? Pertama, ini hanya teorinya aja ya. Saya akan kasih, tapi nanti saya kasih lihat demonya juga. Jadi kalian dengerin aja. Kalau misalnya ini, yang pertama harus kita tahu adalah kita create a design. Pilih ukuran kanvas sesuai jenis konten. Karena kanvas untuk feed atau sosial media post akan berbeda dengan kanvas untuk sosial media story kayak gitu. Jadi kita harus pilih template sesuai konten, tujuan, kesesuaian isi dan konten. Cari keyword sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, modifikasi template. Tambahkan foto dengan menggunakan aset Canva atau upload foto pribadi. Tambahkan font atau tulisan, tambahkan filter, dan sesuaikan gambar. Next. Oh, ini ada beberapa Canva basic shortcut. Karena ini nggak akan mungkin hafal juga dalam sekali lihat gitu. Cuman kalau di Canva, biasanya kalau orang yang udah advance itu dia pakai shortcut supaya ngedesainnya lebih cepat. Misalnya Ctrl Z itu untuk undo, atau kalau ketika kalian salah coret atau salah bikin desain, kalian bisa pencet Ctrl Z. Nanti desainnya otomatis ke reset ke desain awal. Atau Ctrl Y untuk redo. Jadi ketika kalian udah bikin desain udah bagus, tapi salah, kalian bisa pakai Ctrl Y. Atau untuk save, Ctrl S kayak gitu, dan segala macamnya. Nanti ini bakal dikasih buat teman-teman yang request PPT-nya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Next. 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 Kalau bagian shortcut ini saya skip ya, karena ini nanti kalian kalau dapat PPT-nya tinggal dibaca aja. Next. Next. Nah, sekarang kita langsung ke bagian paling utama, yaitu praktis pembuatan konten Instagram. Nah, jadi gimana sih kalau misalnya kita, di depan kita ini ada si platform Canva ini, terus kita mau bikin
konten Instagram. Saya bakal demoin langsung nih live khusus spesial buat kalian semua. Oh ya, Risma, ini bisa ditutup dulu share screen-nya. Oh, sebelumnya mungkin saya mau iseng jawabin pertanyaan dulu ya. Kayaknya udah penuh nih chat ya. Sambil saya siap-siap untuk demoin desainnya. Seumur-umur jajal Canva di PC aja yang belum. Oh, ada yang belum coba Canva PC ya. Nanti deh coba. Karena Canva PC itu lebih apa ya? Lebih gampang untuk mendesain sebenarnya daripada Canva di HP. Tapi kalau kalian nggak ada PC, HP pun cukup sih. Dari Novita Anggraenika, kenapa ya Kak? Kalau kita unduh gambar di Canva, pas diunduh gambar kualitasnya pecah. Oh, itu berarti kamu belum tahu cara ngunduhnya. Ada caranya supaya kualitas gambarnya itu bisa tetap high resolution. Nanti kita ajarin. Ada pertanyaan apa lagi ya? Saya acak aja ya. Hmm, shortcut tadi nggak bisa dipakai di HP ya? Mayoritas sih kalau misalnya shortcut itu dipakai di laptop. Oke, tadi udah saya jawab beberapa. Sekarang saya langsung demoin cara pakai Canva. Kalau udah kelihatan, kasih tahu saya ya. Udah kelihatan belum? Udah teh, udah. Udah, oke. Sekarang ceritanya nih, di template yang pertama, saya mau, kan nih, kalau kita lihat ya, sebelah kiri sini, template-nya itu banyak dan sesuai tema-tema, ada yang fashion, ada yang bisnis, ada yang personal branding. Nah, kalau sekarang aku mau coba pilih template yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi aku mau coba pilih yang template-nya fashion. Misalnya kayak gini nih, ini asli dari Canva, nggak diapa-apain. Tuh, saya bikin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 page ya untuk di Instagram post. Terus saya mau ubah template ini jadi template jualan saya gitu. Misalnya jualan bisnis apa ya? Baju kantor kali ya. Langsung tinggal di ini aja diubah-ubah. Tadi saya udah siapin di mana ya? Wait ya, aku unmute dulu. Nyapu. Kita selalu bersama. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, ini udah tinggal diganti-ganti aja tulisannya, terus gambarnya ya. Misalnya kita mau ganti jangan yang ini deh. Kita kita bakal cari ke Elements. Terus misalnya ini gambarnya, karena tetap tentang white fashion, kita cari aja yang memang putih-putih gitu bajunya. Atau yang ini ya. Plainkan aja. Ini cepet banget kalau pakai Canva.
Nah, di sini saya nyoba bikin carousel post di Instagram yang ada beberapa slide itu dengan menggunakan platform Canva. Jadi saya tinggal pilih template-nya, tadi kan udah dipilih. Terus saya ganti-ganti nih isinya, tinggal disesuaikan. Misalnya kalau white shirt ini, kita jualan white shirt nih, ceritanya, meja putih. Terus kita kasih kelebihannya tuh, kenapa sih kamu harus beli produk kita gitu. Yang pertama misalnya, karena ini outfit kantor, kan, white shirt itu kan benar-benar apa ya, identik dengan outfit kantor ya, formal. Terus cocok di berbagai jenis acara, misalnya gitu. Terus basic fashion, kalau kamu pakai white shirt, kamu nggak perlu takut bawahannya nggak cocok gitu ya. Misalnya ini roknya mau warna pink lah, mau warna pastel lah, mau warna hitam, itu pasti cocok kalau pakai white shirt gitu ya. Kayak gitu. Terus misalnya tambahin lagi nih promo launching. Misalnya 30% discount. Nah, misalnya untuk pembelian pertama di white fashion ini, kamu bisa dapat potongan 30% di semua produk. Nah, ini tanpa kita sadari udah langsung loh jadi sebuah konten. Ini ada tiga slide yang siap dipublish di Instagram. Contohnya, jadi kalau kalian lagi bikin bisnis baru nih, contohnya bisnis fashion, kalian bisa langsung tulis misalnya new shop. Terus di bawahnya apa nih? Di bawahnya foto produknya. Terus jelasin ini produk apa, fashion author. Kayak gitu. Kelebihan menggunakan white shirt dibandingkan outfit lain, outfit kantor. Terus basic fashion, cocok di berbagai jenis acara. Terus promo launching, bikin orang pengen beli produk ini gitu kan. Oh ini bisa nih di promo kita yang pertama, misalnya dari tanggal 1 September sampai 30 September, kita kasih 30% diskon on every purchase atau setiap pembelian kayak gitu. Ini contoh cara penggunaan template Canva. Cepet banget kan ya. Kalau aku lihat dari tadi awal aku ngedesain ya paling 7 menitan lah, langsung dapat segini. Nah itu. Gambar-gambarnya juga bisa disesuaikan. Misalnya kita nggak suka yang ini nih, ganti lagi. Tinggal ditarik-tarik aja drag and drop. Atau kalian udah punya gambar produk sendiri, kalian tinggal upload nih ke sini, ke bagian Canva. Ada nih namanya upload. Kalian bisa klik upload file, terus misalnya ya, kita kasih gambar apa ya? Nah, kita upload apapun dari komputer kita atau dari laptop kita, itu bisa banget. Kita masukin ke sini. Nah, jadi deh, kalian langsung tinggal publish di Canva masing-masing. Gitu, kalau dari aku. Terus mungkin kita, oh ya sebelumnya tadi kan ada yang nanya tentang cara nge-save Canva supaya dia tetap high resolution gitu kan ya gambarnya. Bisa itu ada di bagian share. Kita klik share. Ini desain udah selesai. Kita klik share. Klik. Habis itu nanti klik download. Dan nah di sini yang orang biasanya salah. Ada format, ada 2 format yang biasanya untuk gambar, yaitu JPEG atau JPG dan PNG atau PNG. Nah, kalau misalnya orang tuh biasanya pilihnya JPG. Itu kan best for sharing, paling bagus untuk nge-share gambar, tapi kualitasnya paling bagus. Nah, kalau kalian mau hemat memori memang, kalian pakai JPG juga cukup, tapi ya harap dimaklumi kalau hemat memori berarti hemat juga kualitasnya. Nah, tapi kalau kita pengen yang bagus, kita pilihlah yang agak gede size-nya gitu. Nah, kualitas bagus. Di sini udah ada tuh tulisannya PNG, best for complex image and illustration. Berarti kalau kalian mau yang bagus, kalian pilihnya yang PNG.
Ini. Terus kita jangan lupa nih Canva-nya tinggal diklik. Misalnya kalau kalian cuma mau download page satunya aja, kalian ya tinggal klik page satunya atau kedua atau langsung aja semuanya biar nggak bingung gitu ya. Langsung. Dan kita tadi udah pilih PNG ya yang paling bagus. Terus download. Nanti kita bisa lihat hasil. BTW ini masih jalan kan layar screen saya ya? Masih Kak, aman Kak? Oke. Nah, ini kalau misalnya udah jadi tuh seperti ini filenya. Udah pindah belum window-nya? Belum Jadi Kak, masih window ini. window-nya masih di Canva kah? Masih Kak? Oh, oke. Ntar aku pindahin dulu. Di sini. Ini udah pindah. Sekarang sudah file folder Kak? Nah, dari foldernya udah masuk ke gambar belum? Sudah, tulisannya 1, 2, 3 PNG file. Wow. Tunggu. Ini kadang gitu sih. Kayak sebentar. Mungkin ya. Aku mau ngeliatin Nah, ini hasil sudah ada gambarnya. gambarnya Kak. Nah, nih, itu kan high resolution ya, nggak patah-patah. Tadi kalau ada yang tanya kenapa patah-patah, kemungkinan nge-save-nya salah. Kalau ini kan high resolution ya, udah cukup lah kalau untuk publish di HP, nggak patah-patah. Kalau mau yang lebih high resolution emang harus bayar, kan namanya juga platformnya ada yang berbayar dan gratis gitu. Tapi kalau untuk saya, segini juga udah cukup kok. Itu deh kalau dari aku. Ada sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya. Kayak mana ya? Oh ya, sambil kalau ada yang mau nanya, ketik aja ya. Nanti kita bacain habis aku share screen. Nih contoh, kalau misalnya kalian mau menggunakan Canva ini untuk personal branding, karena ada beberapa ya, misalnya mau jadi content creator lah atau apa di sosial media, bisa juga pakai cara yang tadi. Ini contoh yang aku lakukan gitu. Waktu itu aku waktu pas masih di dosen sih. Jadi nulis short bio juga pakai Canva. Nah, jadi kayak foto kita dimasukin ke sini, terus ada biodata singkat, cerita, kemudian ada logo kampusnya juga misalnya, work experience-nya apa. Even hasil karya waktu itu aku masukin sini. Jadi Canva itu bisa di save as video juga. Kalau misalnya kalian mau presentasi, bisa juga. Lengkap kalau menurut saya sih. Gitu. Kalau dari saya kayaknya cukup itu deh. Nah, ini juga ada contoh tuh waktu itu yang mau promosi bisnis optik. Nah, dia ngerjain di Canva juga. Ya, optik mall ya misalnya. Ada foto kacamatanya, ada foto produknya gitu kan. Terus misalnya all item diskon berapa persen. Jadi di sini nanti ada yang bisa diklik atau beli via Tokopedia atau Shopee. Oke. Sama apa lagi ya? Oh iya, ini aku juga waktu itu sempat bikin quiz juga lewat Canva. Misalnya waktu pas Water Studio lagi nyari intern, kan aku suka bikin quiz itu dari Canva. Sampai pengumumannya juga aku bikin template-nya di Canva. Gitu. Kalau menurutku segitu cukup sih untuk kalian tahu tentang Canva. Nah, dari aku, Risma mungkin ya. Risma ada lagi nggak ya slide yang perlu dipresentasikan? Terkait ini paling teh yang unduhan tipe file yang sesuai buat diunduh yang tadi teteh sebutkan itu ada detailnya, kemudian tugas paling Oh, oke. So, boleh langsung aja di present.
Oke, nah ini yang tadi saya ajarin ya secara singkat tentang unduhan atau download, memilih tipe file yang sesuai. Jadi kalau misalnya tadi Teteh yang bilang, wah kok di Canva download hasilnya pecah ya, nah itu kemungkinan filenya nggak sesuai tipenya. Jadi yang tadi saya jelasin juga, kalau file .jpeg itu ukuran file kecil, paling bagus untuk foto, tapi ya tadi kecil pasti pecah. Kemudian PNG mendukung transparansi. Kalau teman-teman yang pengen background-nya transparan dan kualitas gede, grafisnya mantep gitu, pilihnya PNG ya. Nah, terus kalau SFG ada juga nih, cuma ini agak jarang. Biasanya yang pakai ini desain grafis, karena dia akan berinteraksi dengan platform atau software lain seperti Adobe Illustrator, kayak gitu. Biasanya mendukung kualitas gambar di segala ukuran dan cocok untuk website juga. Next. Oh ya, ada juga yang PDF nih. Kalau kalian mau bikin dokumen atau proposal kampus gitu ya, atau sponsorship, kalian bisa juga bikin di Canva dengan format PDF yang berbeda. Nah, kalau PDF standar itu untuk ilustrasi, teks, dan grafis dengan resolusi sekitar 96 dpi. Jadi, just so-so lah ya. Bagus untuk share di Instagram atau di Instagram misalnya, di WhatsApp atau Telegram atau platform kalian bisa ketemu langsung dengan klien dan langsung taruh dokumennya. Tapi kalau untuk cetak, kalian harus pilih yang PDF for print atau PDF untuk cetak karena kualitasnya berbeda. Kualitasnya 300 dpi, lebih jernih, dan ketika kalau di print nggak pecah kayak gitu. Terus ada juga beberapa yang menyediakan file PPTX atau untuk Microsoft PowerPoint. Jadi kalian bikin di Canva, tapi ketika presentasi pakai PowerPoint ada juga, tapi nggak di semua template ya, for notes gitu. Ini nggak semua template kayak gini. Ada banyak yang PPTX-nya tuh berbayar. Jadi kalau kalian gratis, ya tinggal maksimalkan aja template apa yang bisa kalian berdayakan secara gratis. Gitu. Next. Yang lainnya ada GIF untuk animasi atau yang suka bikin meme mungkin ya di sini itu bisa banget pakai file GIF terus atau MP4. Biasanya untuk desain video, animation sama musik ini lebih advance sih levelnya, bukan level beginner. Tapi kalau nanti kalian udah bisa ngulik-ngulik, kalian bisa pakai format ini. Next. Yes, thank you. Any question? Oh ya, sebelumnya mungkin Kak Nurul, kita tuh ada tugas buat teman-teman ya, portofolio itulah. Nah, itu mau disampaikan dulu atau mau question dulu nih? Sekarang aja Kak, karena biasanya ada beberapa pertanyaan ya yang terkait sama tugas. Boleh sekarang aja ya Kak? Oh ya, berarti langsung question dulu. Maksudnya share tentang penugasan dulu. Oh iya, iya. Tadi pas di awal hilang suaranya soalnya. Oh, Oke, maaf. kita langsung ke penugasan. Next, Risma. Ya, ini tugasnya terlihat panjang ya tulisannya, padahal itu cuma penjelasan kok. Tenang aja kalau udah dibaca, sebenarnya tugasnya pendek. Jadi gini, teman-teman nanti di kelas ini memang ada penugasan. Tapi itu bebas kok teman-teman mau ngerjain atau enggak gitu ya Kak Nurul ya? Atau wajib? Betul Kak, bebas. Oh bebas, ya bebas. Tapi biasanya kalau buat yang ngerjain dapat benefit apa nih? Biasanya kan anak-anak suka nanya kayak gini ya. Oke. Kita share sekarang kali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berhasil mengerjakan tugas Kak Raisa, nanti akan mendapatkan 1, free konsultasi terkait apapun selama seminggu sama tim Quartet Studio dan Kak Raisa nih. Yang kedua, nanti di next kelasnya Kak Raisa, teman-teman bakal dapat diskon yang lebih gede daripada diskon dari peserta lain. Dan yang ketiga, teman-teman dapat free akses kelas mandiri Tempo Institute terkait desain. Ada desain visual media, ada desain infografis. Teman-teman bisa pilih yang mana. Gitu teman-teman hadiahnya. Wah, menarik banget nih Kak Nurul. Nah, teman-teman yang mau dapet gratisan, jangan sampai kelewat ya.
Oke, sekarang aku bakal kasih tahu tugas kalian. Ini gampang aja dan pasti bisa dilakuin sama kita semua. Nanti kira-kira mungkin dibikinin grup atau apa gitu ya Kak Nurul, supaya bisa pada sharing-sharing. Kami sudah ada grup, Kak. Jadi nanti Kak Raisa bisa join di grup kelas bersama ya. Oke, siap. Teman-teman sudah join. Siap, Kak. Nah, gini, jadi kalian nanti membuat 2 konten karosel. Konten karosel tuh yang kayak gimana? Konten karosel itu konten post Instagram yang slide-nya lebih dari 1. Mungkin kalian pernah lihat ya, waktu pas kita scrolling nih di Instagram misalnya, itu ada beberapa post yang kalau kita scroll tuh ada lagi fotonya, ada lagi kan. Kayak gitu, itu namanya karosel. Kalian bisa, atau nanti kalian masih belum ngerti, kalian bisa browsing habis ini karosel tuh yang kayak apa. Dan itu boleh diposting di Instagram kalian langsung nih, misalnya. Atau yang pengen bikin Instagram baru, pengen coba-coba jadi content creator, boleh bikin username baru aja, gitu. Bisa sama akun pribadi, terserah. Yang penting, konten itu berisi minimal 4 slide. Misalnya kayak tadi ya, saya ceritanya jualan white shirt atau kemeja putih gitu ya. Bikin kemeja putih ini apa nih? Terus kenapa kamu harus beli kemeja kita? Kelebihannya produk ini dengan yang lain apa? Terus kalau mau beli, kemana nih gitu linknya? Apakah Tokopedia, apakah Shopee? Nah kayak gitu, bisa apa aja. Isinya bebas, nggak usah dibikin beban gitu ya. Namanya juga belajar. Yang penting mah senang. Misalnya yang nomor 1, personal branding nih misalnya nih. Kebanyakan fresh graduate suka banget sama ini. Kayak misalnya dia mau kerja di bidang sosial media. Berarti dia harus mulai membranding dirinya as social media creator dong. Nah, kalian bikin tuh ada foto kalian, terus ada materi-materi terkait Instagram misalnya. Kalian nggak usah susah kan kalau sekarang ada ChatGPT tuh atau ada browsing via Google, terus kalian taruh ulang di Canva kalian kayak gitu. Atau short bio atau perkenalan. Bisa juga misalnya kalian nggak mau personal branding tapi pengen kenalan biasa aja deh dengan cara keren, kalian desain di Canva boleh. Terus kedua, misalnya punya produk yang mau dijual nih, ada yang mau bisnis, Kak aku mau bisnis sepatu, boleh. Kalian bikin juga di Canva minimal 4 slide. Nah, terus eh, hobi, misalnya kalian nggak mau jualan, kalian nggak mau personal branding, tapi maunya sharing hobi aja nih, misalnya suka gambar atau suka sport gitu kan, skateboard lah, apa yang anak muda tuh biasanya suka semua, itu bisa. Make up, desain, matematika, film, kayak gitu. Apapun yang kalian suka, kalian bisa share itu menggunakan platform Canva, dan tugas nanti dikumpulkan dan boleh konsultasi gratis selama seminggu sejak pelaksanaan webinar. Nah, ini nih yang paling eksklusif gitu kan. Karena kalau misalnya kalian nggak ngerjain tugas ini, kalian nggak bisa tuh konsultasi gimana ya caranya Kak nge-save ini tapi misalnya hasilnya harus bagus gitu misalnya. Atau gimana ya Kak caranya kita bikin template yang warnanya sesuai. Itu kan cuma tahu kalau kalian langsung mengerjakan kan ya. Karena balik lagi, kalau kalian ikut webinar hanya untuk sertifikatnya, sayang banget. Kalian nggak bisa jualan, satu, kalian nggak bisa juga jadi content creator. Tapi kalau kalian lakuin keduanya, siapa tahu nih, dari sini kalian bisa jualan template-template Canva yang keren, atau bisa jadi content creator, kan kita nggak pernah tahu ya rezeki orang. Tuh. Jadi, hmm, untuk yang berminat, silahkan kerjakan ini, dan jangan apa ya, ditunda sampai hari terakhir gitu. Misalnya hari Minggu, nanti minggu depan nih baru ngerjain ya. Iya kaliannya rusuh gitu ya. Kalian kerjain aja dari sekarang dikit-dikit, buka Canva kayak gitu. Dari saya itu aja sih Kak Nurul. Mungkin Risma masih ada kah slide? Oh itu tadi udah ditampilin ya contoh hasil desain konten Canva. Terus apa ya? Yeah, that's all for today. Let's connect as a friend or a partner. Kita di Quartet Studio open banget buat teman-teman yang mau connect ke kita. Instagram kita di @quartetstudio atau LinkedIn @raisa_fajri. Boleh banget. Next. Next.
Oke, special thanks ya untuk platform kelas bersama, karena kelas ini bisa terselenggara juga karena support dari platform kelas bersama yang berkolaborasi dengan Podcast Studio. Buat yang tertarik dengan tema lanjutan dari desain tanpa menarik dan profesional di tingkat selanjutnya, wajib nih untuk follow kelas bersama dan Podcast Studio di Instagram, karena akan banyak kelas menarik yang mendukung skill desain dan skill kamu di era persaingan digital. Itu dari saya. Wah, makasih banyak banget Kak Raisa atas materinya. Materinya padat banget ya teman-teman. Nggak cuma teori, tapi juga ada praktik yang praktikal banget dan tentunya bisa kita ikutin. Dan shortcut-shortcutnya bisa di-save teman-teman. Untuk materi kelasnya, boleh dilihat ya di kolom chat, sudah ada linknya untuk mendapatkan materi kelas. Jadi teman-teman harus follow dulu Quartet Studio di Instagram, lalu diisi link kelasnya dan nanti pada akhirnya akan ada materi yang bisa teman-teman download ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi pertanyaan ya Kak Raisa ya. Kayaknya teman-teman udah gak sabar nih mau nanya banyak tentang Canva ke Kak Raisa nih. Nah, mungkin di kolom komentar udah banyak teman-teman chatnya. Sembari aku pilih satu-satu, teman-teman boleh raise hand dulu nih buat yang mau nanya ya. Jadi boleh raise hand, nanyanya boleh langsung on cam dan on mic ke Kak Raisa. Jadi bisa konsultasi langsung nih sama Kak Raisa ya. Boleh teman-teman ya, silakan yang mau raise hand. Kita buka buat 2 orang ya Kak ya. Kak Raisa, aku boleh nanya sedikit nggak Kak tentang seluk-beluk Canva ke Kak Raisa? Boleh. Kalau boleh tahu Kak Raisa tuh pertama kali menggunakan Canva secara intensif tuh kapan sih Kak? Dan manfaat yang paling besar yang Kak Raisa terima dari Canva tuh apa sih? Mungkin boleh diceritain. Aku pertama kali itu 2018, teman-teman. Jadi Canva tuh masih belum apa ya, sebagus sekarang. Yang kalau nge-save tuh dikit-dikit error, masih kayak gitu. tapi tapi alhamdulillah karena early adopter, jadi banyak tools yang dulu nggak ada sekarang ada tuh aku udah lebih keep up duluan ya dibanding tren, dan itu sangat membantu. Tadinya tuh aku anti loh pakai Canva. Karena apa? Karena aku nih desainer juga kan. Desainer biasa ngerjain desainnya di Adobe Illustrator, Photoshop kayak gitu. Dan waktu itu banyak kayak gerakan yang menolak Canva gitu, karena Canva kan memudahkan desain. Tapi pas udah aku pakai, ya kenapa enggak ya gitu. Lagian kalau desainer pakai Canva itu pasti beda. Kalau misalnya yang non desainer kan dia tinggal pakai template. Kalau yang desainer, dia pasti utak-atik template-nya supaya lebih bagus gitu. Jadi banyak banget manfaat. Selain bikin waktu kita kerja lebih cepat, misalnya kayak tadi saya dalam waktu 5 menit 7 menit juga udah jadi satu template. Kalau ngedesain di Adobe Illustrator mungkin sampai malam baru kelar gitu. Wah, ternyata Canva bisa jadi lebih cepat ya Kak untuk apapun juga, dan udah lama banget ternyata loh teman-teman Kak Raisa pakai dari 2018. Jadi udah familiar banget lah ya untuk Canva ini. Nah, mungkin aku mau memberikan sedikit pertanyaan ya Kak sekarang, tapi dari kolom chat karena teman-teman belum minat raise hand nih, jadi aku baca yang dari kolom chat aja. Nah, ini ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya bikin desain dari layout sendiri tuh nyari kode elemen di Canva gimana ya Kak? Mungkin kan tadi Kak Raisa memberikan contoh lewat template ya, tapi kalau kali ini kita mau cari kode elemen Canva-nya sendiri. Nah, kadang ada elemen yang bagus-bagus tapi kodenya ribet. Itu gimana sih Kak caranya? Oh, iya memang kalau di Canva tuh khasnya ada kode-kode tertentu ya. Tapi majority of elements tuh pakai kode biasa kok. Misalnya kayak tadi ya saya cari white shirt, ya tinggal ketik aja white shirt. Cuma ada kode-kode misalnya kayak lolo 01 gitu. Nanti yang keluar cute illustration lah apa. Nah, untuk tahu kodenya sebenarnya nggak ada kode khusus sih, karena itu bukan dikodingin, tapi emang kreatornya aja ngasih kode tertentu supaya template itu untuk ditemukannya lebih susah. Nah, untuk tahunya gimana? Biasanya ikut Canva community sih. Canva community itu ada yang either di TikTok atau di Discord mungkin ya kalau nggak salah, dan tempat-tempat sosial media lain yang dia tuh sengaja nge-share kode-kode untuk Canva Elements gitu. Tapi nggak ribet kok nyarinya.
tinggal kalian cari aja komunitasnya. Itu mereka suka ada yang nge-share. Wah, kalau dari Quartet Studio, ini nggak Kak? Apakah ada komunitas tersendiri gitu Kak? Supaya teman-teman bisa belajar? Kita sejauh ini ada sih, tapi baru grup internal nih. Paling kita buka-buka kelas desain di beberapa platform pernah. Jadi kayak waktu itu pernah juga kerjasama dengan Wacom. Kalau ada yang tahu graphic tablet, nah dia minta kita ngisi juga. Dari situ ada komunitas, terus komunitas komik juga kita ada. Sama, oh iya, saya keingetan. Ada satu komunitas kami yang terbuka untuk semua orang, tapi yang punya interest di desain aja ya. Namanya Bandung Creative Spirit. Itu nanti kalau ada yang mau, saya bisa share linknya di grup. Itu terbuka untuk siapapun yang mau belajar desain. Wah, senang nih teman-teman dapat relasi baru dari Kak Raisa nih. Jadi dapat komunitas juga. Boleh di-share ke aku ya Kak, nanti aku akan teruskan ke teman-teman di grup kelas bersama. Oke, nah itu dia pertanyaan yang sebelumnya. Sekarang kita move ke next pertanyaan nih. Kayaknya memang kalau belajar Canva tuh teknis ya Kak ya. Jadi pertanyaan teknis nih. Nah, ini kan tadi terkait penugasan nih Kak, ada yang nanya juga tentang kalau misalnya kita bikin konten di Instagram, itu bagusnya pakai template yang seragam atau menyesuaikan saja gonta-ganti. Menurut Kak Resa bagusnya gimana konten Instagram? Kalau buat aku ya, kalau ini bisnis baru konteksnya atau akun baru, aku lebih milih pakai yang seragam dulu aja. Kenapa pakai yang seragam? Supaya kalian punya brand color yang dikenali sama konsumen kalian. Kalau misalnya kalian ganti-ganti, apalagi ini masih awal gitu ya, awal akun baru nih, baru satu posting, kedua posting beda lagi, ketiga posting beda lagi kan, ini nggak ada konsistensi gitu dan secara desain itu tidak bagus gitu. Tapi kalau brand kalian adalah brand besar, biasanya sih udah nggak masalah ya tentang gimana warna brand yang ada di Instagram, karena biasanya mereka punya konsultan warnanya sendiri. Oke. Oh, jadi gitu ya, Kak. Nah, ini ada satu lagi nih, Kak, pertanyaan dari Kak Alfi Shanan. Pertanyaannya, ada nggak sih, Kak, tips bikin desain Instagram pakai Canva yang untuk nentuin color palette dan font, tapi rasanya nggak berkesinambungan. Nah, ini mungkin ketika tadi kita mau buat konten yang seragam, tapi kita belum tahu nih, mendingnya pakai color palette yang mana, font yang mana, cara nentuinnya tuh gimana, Kak? Biar cantik gitu kontennya. Ya, kalian tuh pilih aja satu template ya, jangan banyak-banyak kayak tadi ya. Saya pengen bikin 4 post, tapi template dasarnya cuma satu. Yang tadi saya bikin ini loh, meja putih. Nah itu template dasarnya cuma satu, sisanya kalian ubah-ubah aja modif satu template itu. Jadi pasti warnanya semua sesuai. Tapi kalau kalian bikin template A terus template B diulang-alik gitu ya, ganti-ganti, itu udah pasti nanti beda gitu. Jadi tipsnya itu sih sebenarnya yang biasa dipakai oleh social media specialist. Wah, keren banget Kak Raisa. Oke tuh teman-teman, ini beberapa pertanyaan yang teknis ya terkait konten Instagram. Aku ulangi lagi, kalau misalkan teman-teman mau nanya, langsung raise hand, boleh banget supaya bisa konsultasi langsung ke Kak Raisa. Apalagi kalau teman-teman udah aktif desain di Instagram pakai Canva dan sudah punya konten gitu. Jadi Kak Raisa bisa nilai kontennya udah bagus atau belum gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut buat raise hand dan nanya Kak Raisa secara langsung. Oke, aku mau nanya lagi nih dari teman-teman. Ini kayaknya agak sensitif dikit Kak. Tapi biasanya kapan sih Kak waktu yang tepat buat kita bisa beli Canva Premium? Apakah sebagai pemula kita udah butuh Canva Premium atau belum? Boleh jawab Kak? Oke, kalau untuk yang ini ya, akan sangat bergantung dengan money power kamu sih. Kamu misalnya kamu sultan beli aja nggak apa-apa. Kamu misalnya merasa budget kamu terbatas nggak usah. Karena saya sendiri waktu pas pertama belajar nggak langsung beli premium dan menurut saya tidak butuh gitu. Tapi ini bisa disesuaikan ya karena bedanya gini. Kalau saya kan desainer, jadi sekalipun saya nggak akses itu secara premium, saya bisa bikin sendiri. Nah, tapi kalau kalian butuh gitu, ya udah mangga. Tapi saya tidak menyarankan terutama kalau buat yang pelajar karena subscription-nya kan lumayan ya per bulan lebih gede dari harga Netflix ya kalau nggak salah. Jadi
saya nggak menyarankan kalau untuk jawab sampai kalian bisa menghasilkan dari Canva tersebut. Kalau misalnya udah, oh ya nih, aku ternyata dari Canva bisa jualan template berapa nih, ya udah, gaskan aja kalau mau premium gitu. Karena apa ya, sometimes kita juga perlu belajar, nggak semua pengeluaran itu perlu kok, gitu sih kalau dari aku. Aku setuju banget loh Kak, karena sebenarnya kan Canva tuh mahal ya. Kalau misalnya kita nggak bener-bener pakai itu in daily life dan juga nggak money purpose-nya dapat, kayaknya susah ya Kak ya. Maksudnya itu agak berat, apalagi buat kita yang baru pertama kali pemula gitu ya belajar Canva. Iya. Kayaknya kalau itu poinnya untuk belajar dulu, kita pakai yang gratis-gratis dulu kan ya Kak? Betul, betul. Kalau memang udah nanti pro nih, udah bisa bikin ini, itu, udah bisa bikin animasinya, presentation slide, ya udah oke aja gitu. Betul, betul. Aku setuju banget sama Kak Raisa yang ini. Oke Kak, ini ada pertanyaan baru lagi nih dari Kak Hana Salsa Julia Putri. Katanya Kak Hana, aku aktif bikin desain Canva setelah join organisasi kampus Kak. Dan yang paling bingung tuh kalau ngeset ukuran untuk banner, karena di Canva tuh nggak ada untuk ukuran meter. Jadi kadang setelah dicetak tuh pecah karena nggak sesuai ukuran. Gimana ya Kak cara ngeset ukuran gitu, pakai ukuran M atau CM yang ada di Canva? Atau ada cara lain Kak? Mungkin shortcut-nya, mungkin boleh dijelasin atau dipraktekkan Kak Raisa. Oke, tadi pertanyaan dari Kak siapa nih? Kak Hana Salsa Julia Putri ini baru banget nih Kak. Oh iya, bisa on cam nggak ya? Gimana Kak Hana? Atau Langsung unmute curhat aja. nih. Unmute aja deh, supaya aku kasih suggestion yang lebih tepat. Halo, Kak Hana. Halo Kak Hana. Masih ada nggak? Halo. Halo, masuk nggak ya Kak? Iya, suka bikin desain untuk banner kampus. Iya Kak. Biasanya ukurannya berapa kali berapa M ya? Yang udah pernah. 4x3 rata-rata segitu. Terus biasanya yang kamu print terus dia pecah di ukuran berapa? Biasanya aku tuh nyari tutorial dulu di YouTube. Ukuran meter itu diubah dulu jadi sentimeter. Pokoknya nggak ngerti juga, kayak dibagi-bagi gitu. Terus terakhirnya kamu nyetak di software apa? Biasanya kan kalau Canva nggak bisa langsung buat cetak, bener ya? Iya, biasanya kan ke PDF-in dulu, baru deh ke tukang printernya Kak untuk dicetak. Dan Oh iya, dibenerin gimana di, gimana? di tukang fotokopinya. Di tukang cetaknya Kak biasanya dibenerin. Oh iya. Di tukang cetaknya biasanya dia pakai Corel nggak sih? Iya, ya, pakai Corel. Iya. Oh ya, I see. Aku ngerti problemnya. Nah, gini teman-teman, buat yang masih suka buat banner di Canva, by the way, Canva itu basisnya senti ya, jadi bukan meter. Iya. Kenapa dia suka pecah ketika kita bikin banner? Karena banner kan satuannya udah meter. Jadi sebenarnya apa yang kita buat di Canva itu ditujukan untuk screen atau screen itu apa ya? Layar ataupun handphone gitu ya, sosial media, terus kayak gini juga Zoom, kayak gini background ini buatnya di Canva ya kakaknya. Terus iya tuh benar kan. Nah terus kayak gitu atau apa ya, animation kayak gitu, semuanya yang berhubungan dengan screen atau layar. Tapi ketika masuk ke printing, apalagi printingnya udah ukuran meter, itu jelas pecah karena ukuran aslinya dia di senti. Kalau kalian mau bikin banner, saya lebih saran gitu ke Adobe Illustrator atau ke Corel. Kalau Corel kan biasanya lebih mudah ya untuk yang baru pegang software design. Nah, itu kalian di situ aja karena nanti ketika kalian print mau berapa meter juga nggak akan pecah gitu. Itu sih, karena basisnya beda. Jadi di dalam software design ini agak keluar sedikit dari topik Canva ya. Cuma kalau di software design itu ada dua basis gambar. Yang pertama vektor, yang kedua bitmap. Kalau misalnya vektor, itu dia
gambar yang nggak akan pecah kalaupun kalian besarin segede apapun, dan itu cocok untuk printing spanduk, banner, dan lain-lain, billboard. Nah, tapi kalau misalnya bitmap, kayak foto, terus apalagi ya, gambar animasi, komik, atau kayak konten-konten yang kita buat di Canva ini, dia nggak bisa di print ke spanduk gitu. Jadi kalau memang pengen bikin spanduk yang kece dan gambar yang nggak pecah, saya lebih suggest pakai Corel kayak gitu. Mungkin base desainnya atau template-nya bisa bikin di Canva, terus tinggal di press ulang di Corel. Itu sih, nggak tahu yang lain soalnya kalau dari saya, karena di Canva itu basisnya bukan meter, untuk sentimeter kecil dia. Siap, Kak. Makasih ya, Kak. Semoga membantu ya. Makasih banget jawabannya, Kak Raisa. Tuh teman-teman, jadi ternyata Canva basisnya bukan sentimeter atau meter kecil ya, Kak ya. Jadi dari Kak Raisa udah ada solusinya. Nah, ini ada lagi yang sempat raise hand nih, Kak. Kak Pinkan, mungkin boleh on mic, Kak Pinkan? Halo, sore Kak Nurul, Kak Raisa. Halo, Kak. Iya, aku tadi juga nanya di chat, tapi juga sekalian nanggepin yang tadi juga nih, yang permasalahan kakak yang sebelumnya nanya yang sama. Yang pertama nih yang dari chat dulu sih, itu kan ngomongin soal premium tadi kan ada beberapa elemen tuh Kak, yang dia kan juga premium atau berbayar. Nah itu kita bisa nggak sih Kak ngakalin pakai apa website free yang berbayar gitu? Itu bisa nggak sih? Soalnya kadang aku nemu dia kayak nggak sesuai gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu aku juga pernah ngalamin, pernah bikin desain kartu nama sama semacam kayak thank you card gitu kan dari Canva. Itu tuh ternyata juga waktu dibawa ke tempat print-printan itu dia kayak kurang ke tengah gitu loh Kak. Jadinya kayak nggak center. Terus juga memang hasilnya kayak agak pecah gitu. Jadi memang kayak kita disaranin juga sama operator dari printnya malah lebih enak di Corel. Jadi sama mereka tuh kayak di convert. Tapi kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak gitu Kak. Nah itu gimana ya? Ya, berarti pertanyaanmu pertama tentang ini ya, print product, satu lagi itu apa tadi, Canva Premium. Iya, yang elemen-elemen gitu Kak. Soalnya kan ada juga nih yang aku pernah ngambil yang premium, ternyata kan dia jadinya kayak ada tulisan Canva-nya, ada marknya. Nah itu kita bisa ngakalin nggak sih Kak dari gambar-gambar free pick yang lain gitu? Kalau ada marknya itu sebenarnya, kalau kalian nggak pakai watermark Canva-nya bisa sih. Jadi kamu delete elemen yang ada marknya itu, kamu ganti dengan apa ya, elemen-elemen yang kamu bisa dapat di website lain. Mungkin kayak gitu ya. Tapi ada beberapa template yang emang template-nya itu berbayar. Jadi kamu udah ngelakuin itu, tetap nggak bisa di save as free gitu, nggak bisa di save as gratis. Aku pernah coba waktu itu. Tapi ya tergantung aja, cobain aja dulu gitu ya. Selagi namanya juga kita gratisan kan, nggak mau apa ya, mau berharap apa gitu. Nah, tapi kalau kalian mau nggak ribet, silahkan purchase yang premium ada. Itu karena nggak ada cara lain sih. Jadi untuk kita yang kaum free ya itu caranya gitu. Soalnya tuh kadang tuh Kak yang premium itu kan kadang tuh lebih bagus kan ya elemen-elemennya, dan kadang kan nggak cuman apa sih kayak berupa gambar-gambar kayak bentuk square atau apa, kan biasanya memang lebih kelihatan bagus kan, cuman ternyata ketika kita pindah udah ada watermarknya. Jadi kadang ya aku cari yang mungkin dia gratis, atau kadang ya dari tempat lain kayak gitu ya, bisa masuk sih, dicocok-cocokin aja. Cuman kadang kayak agak aneh gitu jadinya, karena nggak langsung dari Canva kan kayak gitu. Iya. Itu Iya. sih. Bagus itu trik-trik yang bisa ditiru teman-teman. Sama yang kedua tadi tuh Kak, yang aku kan juga pernah bikin desain kartu nama sama, tapi kartu namanya lebih ke kayak thank you card gitu. Jadi kan dulu aku pernah kerja di sebuah handmade batik. Jadi mereka tuh kayak jual batik-batik buatan tangan, tapi ada kayak apa sih authorization card gitu loh. Nah, cuman kan aku bikin tuh, aku dari Canva kan, bikin sendiri dari Canva. Ternyata waktu di print-printan tuh kayak kurang ke tengah itu loh Kak. Nah, terus aku coba-coba
sendiri itu kan ternyata udah ke tengah, tapi ternyata di print-printannya itu malah masih kurang gitu loh. Jadi aku sering kena omelan terus kan sama bosku, ini kurang ke tengah, ini kurang ke tengah. Padahal ternyata pas di Canva-nya tuh di tengah pas. Nah, giliran udah sampai di print-printannya, ternyata masih kurang. Jadi sama mereka di-convert. Cuman kadang ada beberapa convert filenya yang ternyata nggak bisa di-convert dari Canva ke ininya, ke Photoshop-nya mereka gitu. Nah, itu nanti Jadi gimana tuh Kak buat ngakalinnya atau biar tetap tengah sama tetap ya nggak pecah lah gitu. ya aku coba demoin ya. Udah kelihatan belum saya Udah. Udah Kak, Ya, aman. tentang ini ya ID card ya, kartu nama. Semisal kita ambil ini aja deh. Ini ceritanya, oh ya tadi siapa namanya? Sorry tadi nggak kelihatan tulisannya. Pingkan Kak. Kan. Pinkan, oke Pinkan. Ceritanya Pinkan lagi bikin kartu nama nih. Ya. Si foto ini pengen ditaruh ke tengah gitu kan ya. Nanti kalau misalnya dia emang udah tengah, biasanya ada garis kayak gini. Kelihatan nggak tuh? Kurang gede nggak? Kelihatan. Garis pink di tengah. Jadi selama itu belum keluar garisnya, dia itu belum tengah. Kalau misalnya dia di sini keluar garis, itu garisnya keluar ada, tapi titik-titik. Tapi ketika garisnya penuh, pink, itu tengah itu. Nih, kayak yang saya tarik. Coba di zoom. Nah, ini segini udah pasti tengah. Jadi selama garis ini belum kayak gini, itu berarti belum tengah. Itu sama dengan kalau font juga. Misalnya tadi foto ya, sekarang kita tarik fontnya. Itu tipsnya kalau kalian mau tengah. Keluar nggak? Keluar. Nah, terus gimana kalau ratanya tengah atas bawah gitu ya, kanan kiri Ah, gitu. iya. Nah, bisa juga. Misalnya kita coba tarik lagi. Ini udah ada. Tarik lagi sebentar. Ini kira-kira kanan kirinya nah sini paling. Walaupun ini nggak bisa penuh yang bawahnya. Karena kadang-kadang itu font tuh ada yang ukurannya tidak align gitu. Jadi dia mentok-mentoknya setengah-tengahnya kayak gitu. Tapi ini nanti kalau Itu tuh pernah kejadian Kak. Aku kan pernah coba kayak yang Kak Raisa bilang nih, ada beberapa font tuh yang dia nggak align. Maksudnya nggak bisa bener-bener tengah gitu ya. Misalnya kita bikin kata-kata ada 3 baris gitu tulisan. Nah ternyata tuh kalau sama bosku dulu tuh ini masih kurang ke tengah. Padahal itu tuh udah disesuaikan sama garis tengahnya yang pink itu kan Kak. Ternyata oh masih kurang ya. Jadi aku harus bikin lagi, ngubah lagi kayak gitu sih Kak. Jadi kayaknya apa mungkin bosku nggak ngerti pakai Canva atau gimana. Cuman emang kayak jadinya akhirnya kita bantu akalin aja akhirnya pakai ini Photoshop atau apa jadi bener-bener ke tengah kayak gitu. Soalnya itu susah banget. Itu Misalnya sampai ini ya. give up waktu itu berkali-kali Kak aku bolak-balik revisi sampai beberapa kali kirim terus masih kurang ke tengah. Ini kurang ini bener Kak ya ampun gitu loh. Aduh. Oh ya tadi aku coba ganti font yang tadi supaya lebih enak juga. Kayak gini mungkin ya. Ini kalau ini aku bisa tahu tengahnya nih. Karena kan buahnya kan kiri, semuanya penuh garisnya. Nah kalau ini, kalau mau beresin di CorelDRAW atau di Photoshop semuanya tahu ini tengah. Itu bisa kok di Canva, ya ini caranya. Kalau misalnya yang tadi, mungkin ini ya, kita coba. Apakah ini benar-benar si font yang nggak bisa di tengah? Aku juga nggak tahu, cuma bisa jadi karena tadi juga kebanyakan elemen. Oh, aku tahu dia nggak bisa di tengah. Ya emang dia nggak bisa. Bentar deh Kak, aku coba sambil cari-cari ada nggak ya, masih kusimpen nggak ya? Soalnya tuh iya Kak, kayak gini-gini kan tulisan yang Kakak bikin itu. Kadang tuh aku nggak tahu ya mungkin bosku ya mungkin karena dia estetik banget ya mungkin karena desainer juga kali ya, tapi desainernya desainer ini arsitek. Jadi mungkin dia ngelihatnya secara apa
lurus, garis lurus itu kan pasti Simetris ya, Kak? Iya betul, harus simetris. Ya kan emang gitu. Jadi dia bisa gambar juga kan. Jadi dulu tuh kurang lurus kayak gitu. Jadi kayak pengalaman gitu sih, Kak. Jadi harus ulang-ulang. Saran aku sih ganti fontnya aja kalau emang udah nggak line terus emang diminta tengah. Ini kayak ini kan, aku ganti coba dengan font yang lain, ini bisa semua kan. Selain yang Think Unlimited yang tadi. Ya, ini kan bisa ya. Kalian lihat garisnya atas bawah ada pink penuh. Nah itu. Kadang gini aja, kasih pilihan aja ke bapaknya, bapak bosnya. Gitu. Pak, ini saya udah coba tengah, tapi ternyata fontnya nggak align gitu, nggak apa ya, si anatomi fontnya itu memang nggak align dari awal, nggak tengah dari aslinya. Jadi kalau bapak mau tengah, saya punya pilihan font yang lain yang bisa tengah gitu. Apa berpengaruh juga sama ini ya, Kak, ya mungkin fontnya kan kadang kan font kan di Canva itu kan ada banyak tuh bentuknya. Mungkin itu juga mempengaruhi kali ya, mungkin kan kadang kan ada yang tulisannya kayak tegak bersambung, dia miring-miring, mungkin jadi mempengaruhi dia nggak lurus apa mungkin kali ya, Kak, ya? Iya, Bisa jadi tuh juga. font itu ada anatominya teman-teman. Jadi kayak gini Pin kan, kalau misalnya tadi ya, aku masukin lagi deh yang segini. Gimana ya? Maaf ya, Kak, aduh jadi studi kasus deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah ini misalnya ya, ini yang dari tadi nggak tengah kan sih. Kita tarik kayak gimana juga dia nggak mau tengah. Cuma ada satu aja dari atas tengah, tapi pinggirnya tuh cuman bisa garis-garis titik-titik. Berarti dia nggak beneran tengah. Itu aja. Oke. Ya. Ini tadi kasih aja pilihan ke bapaknya. Pak, baru mau ini Pak. Tapi ini sebenarnya anatomi fontnya emang nggak tengah. Kalau bapak mau yang lain yang tengah, ini fontnya, kasih pilihan dia. Ini bisa tengah, itu enggak, pilih yang mana. Oke, Kak. Paling nggak sih udah paling nggak ya bisa diakalin atau mungkin ya ganti pilihan font itu aja kali ya. Iya, terutama kalau pingkan work dengan klien atau atasan, misalnya ada titik di mana kita udah coba dan nggak bisa-bisa, serahin aja ke mereka pilih yang mana, gitu. Kasih pilihan. Oh ya, oke. Iya, biasanya sih emang ujung-ujungnya kayak kesenangannya dari yang permintaannya sih, kayak klien, kayak bos, ini bagus nih, ya udah ini aja gitu. Kalau nggak besok ganti lagi, kayak gitu. Pasti gitu sih. Iya, oke deh Kak. Nggak apa-apa, tapi paling nggak aku udah di info sama Kak Raisa nih. Jadi kita udah ngerti, oh ternyata memang ada beberapa font yang nggak bisa align, memang nggak lurus. Terus kayak tadi ngeprint juga akhirnya dia pecah. Mungkin apa karena kualitas gambar juga kali ya, mungkin Kak. Gitu sih. Banyak faktor sih kalau misalnya pecah itu, selain pakai software yang salah, kualitas gambar. Canva memang bukan buat print gede. Kalau misalnya Canva itu mentok-mentoknya print A4 atau A3. Udah. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih Kak Raisa. Ya, sama-sama kan. Oke, pertanyaannya Kak Pink kan lumayan detail banget nih, Kak Raisa. Aku juga jadi ngerti. Oke, nah mungkin karena jam sudah menunjukkan hampir 4:30 ya Kak, kayaknya aku mau menanyakan satu pertanyaan terakhir ke Kak Raisa sebagai penutup, yaitu coba dong Kak berikan closing statement untuk kelas kita hari ini. Oke, closing statement ya. Kadang-kadang nih saya disuruh closing statement paling bingung teman-teman. Karena tiap kelas saya isi materi berbeda. Cuma kalau untuk sekarang, teman-teman di sini ada untuk belajar ya, dan sudah meluangkan waktu hari Minggu kalian yang menyenangkan ini untuk belajar sama saya ya, yang nggak jelas ini. Nah, mudah-mudahan ilmunya dapat. Dan kalau dari saya, ketika kalian belajar desain ataupun apapun sosial media platform dan ingin menjadi sosial media, bawa aja itu dengan santai gitu. Itu kenapa tadi di slide terakhir saya bilang tugas ini kalian bawa santai aja, mau buat personal branding bisa, mau ceritain tentang diri sendiri, mau bikin hobi, nggak perlu bikin yang berat-berat terus tiba-tiba pengen jadi konten kreator terkenal gitu. Wah, nggak perlu. Kita di sini buat belajar, karena semua konten kreator itu kalau kalian coba deh dapetin postingan-postingan mereka yang pertama pas sebelum terkenal, ya pasti desainnya kurang bagus, konten yang ada isinya gitu. Jadi jangan takut untuk mulai,
cobain aja kerjain tugasnya, dan ini juga tugasnya jangan dibikin berat gitu. Bikin aja sesuai apa ya, sesuai kapasitas kalian, kesukaannya kalian. Kalian pengen jadi content creator seperti apa, pengen punya akun Instagram yang mana, itu yang kalian buat. Dan ini manfaatin ketika kalian punya kesempatan belajar, apalagi dari expert, itu tuh nggak nggak akan keulang 2 kali gitu. Mungkin saat ini saya bisa ngisi kelas dengan kalian, tapi belum tentu seminggu lagi saya bisa karena kesibukan atau karena ada jadwal lainnya. Jadi ketika ada kesempatannya, belajar itu perlu dilakukan. Kalau dari saya itu aja sih, Kak. Hari ini teman-teman bagus banget, kelasnya aktif, terus kelihatan banget nih pada pengen belajar. Saya puas banget ngisi kelas di sini. Oke, wah, makasih banget Kak Raisa untuk closing statement-nya. Nah, teman-teman, mungkin aku mau menambahkan sedikit ya. Jadi, dari Kak Raisa ini nanti akan mempunyai kelas next class lagi sama kelas bersama. Jadi, kalau teman-teman merasa ada pertanyaan yang belum sempat terjawab sama Kak Raisa, tenang aja, nanti di next class Kak Raisa akan memberikan jawaban secara detail ke pertanyaan teman-teman. Jadi, make sure pantengin website kelasbersama.id dan Instagram Quartet Studio untuk informasi selanjutnya ya. Oke, nah teman-teman mungkin di akhir kita bisa mengenang kolaborasi kita hari ini dengan cara foto bersama-sama ya, seperti biasa, kali ini tapi sama Kak Raisa. Yuk teman-teman, on cam, kita sapa Kak Raisa untuk terakhir kali sebelum kita menyelesaikan webinar ini. Seru banget ya, hari Minggu kita bukannya istirahat dan lain-lain, tapi kita belajar. Padahal ini hari libur, jadi kayak keren banget kita libur-libur dapat ilmu dari Kak Raisa. Ayo kita foto bareng. Iya, multitasking kita hari ini Kak Alvin. Oke, teman-teman. Wah, udah rame nih yang on cam Kak Herpan, Kak Salsa, Kak Alvin, Kak Daniel. Makasih banget nih. Oke, yuk teman-teman, kita pose mau pose kayak gimana nih Kak Raisa? Martet punya ini nggak Kak? Pose tersendiri gitu? Punya, kita huruf Q gini. Q, oke teman-teman, kita Q. Gini Kak. Pakai huruf Q. Oke, yuk teman-teman pakai huruf Q, tandanya Quartet Studio ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, lagi. Ada lagi Kak posenya? Kelas bersama nih, posenya kayak apa? Kita bebas. Bebas. Oke, Oke, kalian bebas, bebaskan teman-teman. diri kalian aja untuk kita sama-sama Bebaskan. sekelas ya. Ayo, pose apapun ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Kak Alvin masih pose kuartet, jadi 2 kali begini. Oke, makasih banget teman-teman, dan makasih juga Kak Raisa ya untuk waktunya hari ini. Iya Kak Alvin. Untuk matrikulasinya teman-teman bisa akses setelah kalian follow Instagram Quartet Studio. Untuk buktinya nanti bisa dikirimkan ke link WhatsApp kelas bersama ya, kami akan kirimkan. Makasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih juga Kak Raisa untuk hari Minggunya yang penuh ilmu. Kita ketemu lagi di next class ya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan lainnya. Bye. Dadah. Dadah. Dadah.